Baik, kita lanjutkan materi pertemuan 5 tentang studi kelayakan proyek dari aspek teknis pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, pokok bahasan kita meliputi letak dan tata letak, rencana operasional, rencana pengendalian persediaan, dan pengawasan kualitas. Sebelumnya pada bagian 1 kita sudah bahas tentang penentuan strategi produksi dan perencanaan produk, perencanaan proses pemilihan teknologi untuk produksi, dan penentuan kapasitas produksi. Perencanaan letak bagi perusahaan manufaktur. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan letak untuk perusahaan manufaktur meliputi letak konsumen potensial, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, sumber daya yang lain seperti air, kondisi udara, tenaga listrik, fasilitas transportasi, fasilitas untuk pabrik, lingkungan masyarakat, dan peraturan pemerintah. Ada satu rumusan tentang lokasi, letak dari perusahaan manufaktur itu berdasarkan material index yang akan menempatkan apakah lokasi perusahaan, lokasi manufaktur itu mendekat ke konsumen atau mendekat ke bahan baku. Material index atau indeks material itu didefinisikan sebagai perbandingan antara bahan mentah terhadap volume bahan mentah terhadap volume produk jadi. Jika indeks material lebih besar dari 1, artinya bahwa bahan mentah itu lebih banyak dari produk jadi, maka disarankan letak dari perusahaan manufaktur itu mendekat ke bahan baku. Kalau kurang dari 1, dia mendekat ke konsumen. Kalau sama dengan 1, dia akan bisa di mana saja, footloose industry. Dan letak bagi perusahaan jasa tentu berbeda. Letak lokasi fasilitas jasa dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa, misal pasien mendatangi tempat praktek dokter. Kemudian penyedia jasa mendatangi konsumen, misal mobil pemadam kebakaran mendatangi lokasi kebakaran. Penentuan lokasi fasilitas jasa perlu memperhatikan kemudahan akses oleh konsumen, tempat parkir yang memadai dapat diperluas, lingkungan yang mendukung sesuai dengan lokasi pesaing, dan izin lokasi dari pihak yang berwenang. Perencanaan tata letak bagi industri manufaktur. Tata letak pabrik, penempatan fasilitas dalam pabrik, letak mesin, alat-alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan sebagainya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi sifat produk yang dibuat, jenis proses produksi, jenis barang dan volume produksi, jumlah modal tersedia, keluasan letak fasilitas, aliran barang, penggunaan ruangan yang efektif dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, letak mesin dan fasilitas, memperhatikan kemudahan dalam pemeliharaan dan pengawasan. Tata letak kantor disesuaikan dengan besar kecilnya investasi. Tata letak gudang memudahkan aktivitas bongkar muat, pengaturan barang yang disimpan, dan keselamatan barang di gudang. Perencanaan tata letak bagi industri jasa. Tata letak fasilitas jasa berpengaruh pada persepsi pelanggan tentang kualitas jasa. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi pertimbangan spasial
seperti simetri, proporsi, tekstur, warna. Perencanaan ruangan mencakup interior dan arsitektur, desain aliran sirkulasi, dan sebagainya. Perlengkapan atau perabotan yang menunjukkan status. Tata cahaya berfungsi sebagai penerang dan juga tempat aktivitas yang sesuai dengan persepsi penyedia jasa dan pelanggannya. Warna dapat menggerakkan perasaan dan emosi. Warna jadi penting. Desain fasilitas jasa. Desain fasilitas jasa erat berhubungan dengan persepsi pelanggan yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kualitas jasa. Beberapa faktor yang berpengaruh pada desain fasilitas jasa antara lain sifat dan tujuan perusahaan jasa, ketersediaan lahan dan kebutuhan ruang, fleksibilitas desain jika volume dan spesifikasi jasa berubah, faktor estetis meningkatkan sifat positif pelanggan, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta biaya konstruksi dan operasi dan sumber daya lainnya. Perencanaan jumlah produksi. Dalam industri manufaktur, beberapa faktor penentuan jumlah produksi meliputi permintaan. Jumlahnya dapat diperkirakan menggunakan demand forecasting teknik. Kapasitas pabrik, jumlahnya diperkirakan berdasarkan kapasitas mesin dan pabrik yang ada. Suplai bahan baku, jumlah bahan baku, kualitasnya, kontinuitas usia dan fluktuasi harga. Modal kerja disesuaikan dengan kebutuhannya. Peraturan pemerintah. Beberapa metode penentuan jumlah produksi seperti break-even point, marginal cost and marginal revenue, dan linear programming. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan bertujuan menjaga jumlah produksi agar tetap memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah minimal karena terkait dengan biaya-biaya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya penentuan jumlah order, bisa digunakan model economic order quantity atau model-model operation receipt lainnya. Safety stock, penentuan jumlah persediaan yang aman agar tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan. Model expected value dan model kurva normal dapat dipertimbangkan. Inventory system, cara menentukan bagaimana dan kapan suatu pembelian dilakukan untuk mengisi persediaan barang. Material requirement planning. Model ini lebih proaktif, perencanaan jumlah persediaan berdasarkan jumlah produksi. Pengawasan kualitas produk. Kualitas produk, barang atau jasa, merupakan suatu kesatuan karakter produk dari pemasaran, rekayasa, manufaktur, dan pemeliharaan yang membuat produk dapat memenuhi harapan konsumen. Perencanaan kualitas, siapa konsumennya? Apa kebutuhan dan keinginan konsumen? Kembangkan produk yang sesuai. Pengendalian kualitas dengan langkah-langkah evaluasi performa aktual, membandingkan performa dengan sasaran yang direncanakan, dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Perbaikan kualitas untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hasil studi kelayakan aspek teknis. Hasil studi kelayakan aspek teknis memberikan informasi tentang bagaimana memilih strategi produksi, perencanaan produk dan kualitasnya, bagaimana proses pemilihan teknologi, bagaimana menentukan kapasitas produksi yang optimal, penentuan letak lokasi proyek dan tata letak dalam pabrik, baik untuk industri manufaktur maupun industri jasa, menentukan perencanaan operasional, khusus untuk industri manufaktur, persediaan bahan baku jangan kurang dan juga jangan lebih. Pengawasan kualitas produk harus dilakukan dengan baik.
Demikian saya kira bahasan kita tentang studi kelayakan proyek dari aspek teknis. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan untuk latihan agar saudara lebih memahami konten-konten yang dibuat pada bab ini. Pertama, bagaimana memilih strategi produksi, perencanaan produk, dan kualitasnya. Kedua, bagaimana proses pemilihan teknologi. Yang ketiga, bagaimana menentukan kapasitas produksi yang optimal. Demikian temuan kita untuk dari pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan saudara-saudara tidak punya masalah untuk memahami soal ini karena ini lebih teknis, soal teknis, technical aspek teknis. Hanya pada bidang saudara ini bisa lebih nyambung. Tapi meskipun begitu, jika ada pertanyaan, silakan ajukan baik di komentar, kolom komentar, ataupun di forum diskusi, ataupun di WA Group kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.